Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tenten Kakumei. Yang jelas banyak bondonya. Bukan sekedar bondon, tapi emang beneran anime Yuri ini mah anjir. Anis rupanya mengajak Yupi untuk ketemuan dengan teman barunya bernama Laini. Akhirnya Yupi mencoba menenangkan dirinya karena dia sudah tahu kalau Laini memiliki susuk pada tubuhnya yang membuat pria hidung kecombrang memikat dirinya. Rupanya Laini membutuhkan bantuan dari mereka. Singkat waktu, mereka berempat pun bertemu dengan Tilty. Tilty pun menyindir Anis karena dia berhasil menggait anak bangsawan lagi. Dia pun menyadari kalau Laini memiliki kristal susuk pada tubuhnya. Namun dia diingatkan oleh Anis kalau omongannya terlalu sensitif terhadap Laini. Menurut penelitian Tilty, segelintir orang memiliki susuk kristal sihir tersebut. Dia pun kemudian membuka buku terlarang itu. Rupanya setelah membaca referensi buku terlarang tersebut, tujuannya adalah mencari kebenaran sihir sejati dari susuk yang ditanam tersebut. Selain itu, rupanya Laini juga adalah keturunan dari vampir Kopet. Setelah itu, Tilty mencoba menggunakan sihirnya kepada Laini. Beberapa saat kemudian, sore itu, akhirnya Laini berubah menjadi vampir Kopet. Rupanya Tilty mengaktifkan kristal sihir tersebut pada tubuhnya. Kemudian di sore itu saat akan cabut, Tilty menanyakan siapanya dari Anis kepada Yupi. Kalau dia mengatakan Yupi adalah asistennya Anis. Terus dijelaskan olehnya kalau Anis itu adalah perempuan yang sableng dan menyimpang. Dia pun mengingatkannya agar tidak menyesal kemudian hari. Singkat waktu, malam pun poek. Anis pun datang menghampiri Yupi di kamarnya dan tidur bareng. Singkat waktu di isuk yang pagi, Laini pun datang ke Iliana. Dia pun memintanya untuk menyedot darah. Sementara itu kemudian bertemu lagi dengan Anis dan Yupi. Dia juga menyadari kalau Laini kehabisan daya sihirnya. Kemudian di sebuah pertemuan pada malam yang poek, Anis beserta Tilty dan Yupi mendemonstrasikan sebuah alat transportasi baru pada kerajaan tersebut. Singkat waktu di sore itu, Algard beserta Laini mengendarai kereta kuda pergi ke suatu tempat. Akan tetapi Algard menyadari kalau Laini sedang merasa riweuh. Kemudian Laini menceritakan pada masa lalunya. Di masa lalunya dia diurus di sebuah panti asuhan. Selama di panti asuhan dia pun mendapat bullying dari para anak-anak di sana. Sampai-sampai dia pun tidak pandai bergaul dengan seseorang. Sementara itu Algard bercerita kalau sebelumnya mbahnya berusaha mengubah kerajaannya, namun sayang sampai saat ini gagal dari para penerusnya juga. Singkat waktu, Ilya kemudian memberikan teh manis kepadanya. Dia pun menyadari kalau Laini sedang merasa riweuh dan menghabiskan banyak waktu. Tapi tiba-tiba malam pun poek, terjadi kekacauan di rumah kerajaan tersebut dan berusaha menyelamatkannya bersama-sama Lilia. Kemudian Ilya berusaha menyelamatkannya dan keluar dari jendela. Sementara itu Anis dan Yupi sedang berada di sebuah pameran kerajaan. Rupanya datang Pangeran Algard menemui dan menangkapnya. Di sisi lain, Anistia merasa hariwang dengan keadaannya di rumah. Tapi tiba-tiba Mortis datang menghampirinya.
Rupanya dia berusaha menghalangi Anis untuk pergi cabut kembali ke rumahnya. Tiba-tiba suara alarm pun berbunyi. Rupanya alarm yang dibuat oleh Anis. Dia pun akan kabur dari tempat tersebut namun dijegal oleh Moritz. Dia pun berusaha mengalahkannya dengan kekuatan susuk naga. Setelah itu Tilty berusaha mengatasi semua masalah di tempat pesta tersebut dan membiarkan Anis dan Yuppie untuk pergi cabut ke rumahnya. Rupanya batu kristal sihir itu direbut oleh Algard dan dia pun memasangkannya kepada tubuhnya sendiri. Terlihat Laini pun merasa ripuh dan akibat direbut oleh Algard. Kemudian Anis dan Algard itu pun saling beradu bacot satu sama lain. Rupanya Algard berencana akan menjadi pewaris tahta kerajaan tersebut. Di masa lalu terlihat keharmonisan antara Anis dan Algard. Kemudian Anis pun mengajaknya untuk pergi apruk-aprukan ke dalam ruyuk. Kembali lagi di masa sekarang, Anis dan Algard pun saling beradu mekanik satu sama lain. Algard pun berusaha mengalahkannya dengan kekuatan es cucuk lauk. Dia pun merasa direndahkan karena Anis tidak memiliki kekuatan sihir. Tapi dia pun masih percaya dan mengagumi kekuatan sihir dan berusaha mempelajarinya meskipun begitulah. Sementara itu Yuppie berusaha membuat healing ceringe mengobati Iliana dan Laini. Rupanya Laini harus diberikan sedotan darah kepadanya. Akhirnya setelah menyedot darah, Laini pun kembali sadar. Namun dia tersakiti karena beradu duel oleh Anis dan Algard. Namun sayang, Anis yang berusaha mengalahkan Algard itu pun merasa ripuh sampai pedang mana yang dimilikinya hancur lebur, sampai tidak bersisa. Akan tetapi dengan kekuatannya terakhir dia pun dijegal oleh Anis. Yuppie pun mengatakan kepadanya kalau dia merasa bodoh karena melakukan hal yang sia-sia. Di masa lalu, Algard merasa kesepian karena takut diburu oleh beruang kopet dan dia pun nyumput di sebuah pohon. Sampai akhirnya dia pun ditemukan oleh Anis. Rupanya sejak saat itu hubungan mereka berdua retak dan rumornya Anis dianggap akan membunuh Algard. Karena hal tersebut, Algard pun merasa menyesal dia hidup saat ini. Hujan pun sampai kukucuprakan di tempat itu. Sampai akhirnya, Algard pun diputuskan bersalah dan menjalani hukuman pengasingan di sebuah tempat. Sebelum menjalani hukuman itu, dia pun berpisah dahulu dengan Babe dan emaknya beserta Anis. Dia pun keingat di masa lalu dengan tepokan rasa bersalahnya. Yuppie pun menyadari Anis yang sedang asruk-asrukan di dalam kamar. Sampai hari itu pun tiba. Algard pun menjalani hukumannya dengan pengasingan di sebuah tempat. Tapi sebelum pengasingan itu, dia pun dihampiri oleh Yuppie dan Laini sebelum perpisahannya. Anis pun menjadi pewaris tahta pada kerajaan itu. Dia pun kemudian curcol dengan Yuppie dan Laini di sebuah tempat karena Algard sudah tidak menjadi hak waris. Tapi sebelum itu Anis pun berencana ingin mencari pendampingnya. Dan rupanya Yuppie pun berencana akan membantunya juga. Akan tetapi dia juga punya masalah, yaitu pengakuan bangsawan terhadap dirinya yang tidak bisa melakukan sihir. Kemudian Anis pun pergi ke tempat penelitiannya. Dia pun bergeming dan akan bisa mewariskan kerajaan tersebut. Singkat waktu, Yuppie pun kembali menemui Tilty, dan Tilty pun menyadari kalau Yuppie tidak senang kalau Anis menjadi pewaris tahta.
Tiba-tiba datang Anis. Dia pun berencana akan menjadi pewaris tahta yang baru. Akan tetapi Tilty yang menyadarinya, dia pun merasa geram akibat perbuatannya tersebut. Setelah itu dia pun ngambek dan pergi keluar dari ruangan tersebut. Singkat waktu, malam pun poek deui. Saat Anis ngajedok di luhur, dia pun dihampiri oleh Yupi di atas sana. Dia pun kemudian mengingatkan kepada Anis tentang perkataan Tilty, walaupun menyakitkan bagaikan lada sambalado. Meskipun malam sudah poek, Anis pun berencana akan pergi ke tukang besi, tapi dilarang olehnya. Singkat waktu, pagi pun isuk Anis bersama Yupi menyamar ke tempat tukang besi. Sesampainya di tukang besi, dia pun menyadari kalau Yupi dan Putri Anis datang ke tempatnya. Rupanya dia mengembalikan sebuah pedang sihir itu kepada Yupi yang sebelumnya rusak. Di sebuah ruang privat itu, si tukang besi pun sangat khawatir kalau Anis menjadi raja. Dia pun sampai curcol kepada Yupi. Sesampainya di kerajaan, Ilya pun ngobrol kepada Yupi kalau Putri Anis sedang ngahuleng tepuguh. Dia pun menyadari kalau Anis sekarang sudah mengemban jabatan baru. Kemudian Yupi pun kembali lagi curcol kepada Tilty. Dia pun berkata kalau dia tidak setuju kalau Anis menjadi raja yang baru. Kemudian Yupi pun kembali lagi menemui babehnya. Dia juga mengatakan tidak setuju kalau Anis menjadi raja di kerajaan itu. Tapi baginya itu adalah tanggung jawabnya. Sampai akhirnya mereka berdua menemui seseorang yang bernama Lumiele. Rupanya dia adalah pengguna roh. Singkat waktu, Anis pun menemui para bangsawan. Dia pun diuji dan dites di tempat itu. Namun sayangnya para bangsawan di sana sangat kecewa karena Putri Anis tidak memiliki kemampuan sihir. Namun sayangnya, para bangsawan itu berencana akan mencari kandidat lain selain Putri Anis. Namun sayangnya, setelah interogasi itu, Putri Anis pun sampai abok dan ongkek. Kemudian, Putri Anis Pia pun makan malam bersama dengan ketiga orang di sana. Akhirnya Anis pun bertemu babehnya berserta Lumine. Rupanya dijelaskan oleh Putri Yupilia. Dia menegaskan kalau dia bisa menjalin kontrak dengan roh. Maka dari itu dia pun menilai pantas untuk meneruskan jabatan di kerajaan tersebut dengan syarat yaitu mengadopsinya menjadi anak dari kerajaan Putri Anis. Akan tetapi dijelaskan oleh mamahnya kalau menjalin kontrak dengan roh akan hidupnya tidak normal seperti biasanya. Selain itu dijelaskan Lumie sudah berumur puluhan tahun. Dia pun menjalin kontrak dengan roh. Dan untuk menjalin kontrak dengan roh harus menebus sesuatu. Dijelaskan juga olehnya perasaan sebagai manusia lama-kelamaan akan menghilang. Dan lama-kelamaan menjadi kesepian. Setelah itu, Yupi pun memintanya untuk menjadi pewaris tahta karena memiliki kekuatan sihir. Akan tetapi Anis yang mendengarnya, dia pun merasa riweuh setengah edan dan merasa sakit hati. Selain itu, Yupi pun mengatakan kalau impian untuk menjadi pemilik sihir pada Anis, dia pun tidak ingin menghilangkannya begitu saja, karena cita-citanya harus berjalan ke depan. Setelah itu Anis pun cabut dan lari ngabret edan keluar kerajaan. Sampai-sampai pada hujan kuku cuprakan itu dia ditemukan oleh Tilty, yang rupanya sedang ngambek. Tilty pun membawanya ke rumahnya. Dia pun lalu menyindir kerajaan karena tidak mengakui dirinya. Sampai-sampai beberapa saat kemudian datanglah Yupi sambil basah dari hujan kuku cuprakan mendatanginya.
Sesampainya Yupi di sana, Anis pun merasa ngambek karena dia ingin bisa melakukan sihir. Dia pun merasa seolah tidak ada gunanya alias useless. Maka dari itu, dia pun mengajaknya untuk beradu mekanik. Singkat waktu, sore pun tiba. Pelayan Nilia pun mengabarkan kalau Putri Anis sudah datang. Dia juga bersama dengan Putri Yupilia. Kemudian di luar itu mereka pun bersiap untuk melakukan peraduan mekanik satu sama lain. Setelah beradu mekanik saat di atas itu, Yupi pun mengatakan kalau dia ingin membahagiakan Anis karena supaya dia bisa meneliti lebih lanjut. Kemudian Anis pun ngambek dan menggunakan susuk naganya untuk mengalahkan Yupi. Sampai akhirnya Yupi pun menggunakan sihir pelangi yang sangat indah tersebut. Dia pun akhirnya berhasil mengalahkan Anis sampai digoleprak. Anis pun pundung karena dia pun kalah mekanik dengannya. Singkat waktu, malam pun poek deui. Anis pun datang ke kamar Yupi. Kemudian Anis pun berusaha mengungkapkan rahasia dirinya yang selama ini dipendam. Dia pun berusaha akan mencurcolkannya kepada Yupi. Diceritakan olehnya kalau Anis dulunya adalah seseorang yang berada di Jepang. Sampai-sampai dia pun modal ke alam isekai tersebut. Dia juga menganggap sihir itu hanyalah dongeng semata. Dia juga sampai bertanya-tanya kenapa dilahirkan menjadi Anis di isekai. Akan tetapi Yupi menegaskan kalau Anis adalah benar Anis sendiri bukan orang lain, sesuai yang ada di hatinya. Setelah itu dengan refleks tanpa diduga, Yupi pun beradu jigong dengan Anis. Terus rasanya adu jigong antar Yuri itu bagaimana? Paduli bagong, saya juga tidak tahu. Kemudian Anis pun dinobatkan sebagai keluarga dari kerajaan tersebut. Dia pun mencalonkan diri menjadi raja di kerajaan itu. Setelah itu Anis dan Yupi pun mempersiapkan untuk penelitian tersebut. Dan mereka pun akhirnya berhasil membuat sebuah kendaraan dan mengadakan festival di kota itu. Akhir cerita, mereka pun di festival tersebut lari ngabret sedan-edanya dan terbang ke angkasa. Akhirnya mereka pun melakukan revolusi sihir di kerajaan tersebut.